Kita sebagai manusia dilahirkan dengan jenis kelamin masing-masing. Kita tidak bisa memilih terlahir sebagai pria atau wanita. Kita juga tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga berada atau dilahirkan dengan orang tua yang miskin. Kita juga tidak bisa memilih dilahirkan dengan wajah yang jelek, biasa-biasa saja, atau kita dilahirkan dengan tubuh dan wajah yang sempurna. Seandainya bisa memilih, tentu kita akan memilih terlahir dari keluarga yang kaya raya, dengan tubuh dan wajah yang begitu sempurna. Namun semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Semua sudah diatur oleh Yang Maha Tahu. Seperti halnya diriku, aku terlahir sebagai seorang wanita berwajah pas-pasan, dengan orang tua yang sederhana pula. Namun demikian, aku sudah sangat bersyukur dengan keadaanku sekarang ini, walaupun aku juga punya trauma. Perkenalkan, namaku Widayati. Aku punya trauma terhadap ruang sempit. Traumaku ini pernah membuatku terpaksa tidur bersama sepupu saat lebaran di rumah kakek. Ini menjadi pengalaman yang tak pernah aku lupakan. Sebab dari situ aku menemukan pasangan hidupku. Trauma terhadap ruang sempit sudah aku ketahui sejak aku masih kelas 3 SMP. Siang itu aku dan ayah pergi ke mall. Saat akan naik lift ke lantai 2, aku deg-degan sampai berkeringat. Aku membayangkan lift terjatuh, sementara kami tak bisa bernafas di dalamnya. Aku menolak masuk lift sambil menangis. Agar tidak malu, ayah menyetujui ajakanku untuk naik lewat tangga. Begitu malunya aku mengenang cerita itu. Traumaku akan ruang sempit masih ada sampai sekarang. Beruntung orang tuaku memberikan aku kamar yang luas di rumah. Sebagai tukang bangunan, ayah dengan mudah mengubah bentuk ruangan agar terlihat lebih besar dan lebih banyak jendela. Katanya hal itu menjadi salah satu solusi agar aku tidak ketakutan lagi. Sekarang rumahku makin nyaman dan makin aman. Dulu sebelum direnovasi, aku merasa panik saat masuk kamar mandi. Karena itu, sampai kelas 2 SMA, aku masih mandi bersama ibu terus. Awalnya ayah dan ibu tidak memahami kondisiku. Aku dikira hanya pura-pura. Namun setelah mendapat saran dokter untuk membawaku ke psikolog, akhirnya mereka tahu kalau aku benar-benar sakit. Setelah itu mereka mendukung aku untuk sembuh. Entah bisa sembuh atau tidak, aku tetap berusaha. Sudah hampir 1 tahun aku menjalani terapi. Terapisku sangat bersahabat. Segala keluhanku didengarkan. Alhasil ada kemajuan pada diriku. Aku tidak takut lagi saat di mall dan di kamar mandi. Di sekolah tidak banyak temanku yang tahu akan kondisiku, selain 3 sahabatku dan wali kelasku. Sejak kelas 3 SMA,
aku sudah mulai bisa menguasai ketakutanku. Seperti yang sudah aku katakan, terapi sangat membantuku untuk sembuh. Jika aku tidak terapi, aku bisa disebut orang aneh oleh teman-temanku. Suatu hari ayah memberitahuku kalau lebaran tahun ini kita pergi ke rumah kakek dan menginap di sana. Sebenarnya kita ke rumah kakek setiap tahun, akan tetapi tidak pernah menginap di sana. Karena aku takut untuk tidur di sana. Setiap lebaran rumah kakek selalu ramai. Semua saudaraku berkumpul di sana. Beberapa saudara sudah menginap di sana sebelum hari lebaran. Padahal rumah kakek tidak luas, hanya ada 3 kamar. Mungkin karena ayah melihat perkembanganku, ayah menganggap aku sudah mampu untuk menginap di rumah kakek. Padahal memikirkannya saja sudah membuat aku deg-degan. Aku sempat menolak ajakan ayah. Menurutku lebih baik merayakan lebaran di rumah saja dengan mengundang teman-temanku. Dan pada akhirnya aku ikut mereka ke rumah kakek. Ayah dan ibu meninggalkanku sendirian di rumah jika aku tidak ikut. 2 hari sebelum lebaran kami sudah berangkat ke rumah kakek. Sampai di sana ternyata sudah ada Om Adi. Dia adalah saudara tertua ayah, bersama anak laki-laki dan istrinya yang baru. Selain baru kenal dengan istri baru Om Adi, aku juga baru mengenal sepupuku ini. Selama ini dia dirawat oleh mantan istri Om Adi. Dan setelah Om Adi menikah lagi, dia dirawat oleh Om Adi. Usiaku dan sepupuku hanya beda 3 tahun. Namanya adalah Dandi. Dia sudah kuliah di jurusan biologi. Malam itu setelah makan malam, aku masuk ke kamar kakek untuk istirahat. Aku baru menyadari kalau kamarnya ternyata sempit sekali. Tiba-tiba saja aku merasa sesak dan cemas. Dengan terpaksa aku meminta izin kepada kakek untuk tidur di ruang tamu. Tapi tak disangka, udaranya dingin sekali. Tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa masuk ke kamar Dandi. Tiba-tiba Dandi kaget setelah aku masuk ke kamarnya. Dengan canggung aku meminta izin untuk tidur bersamanya. Kemudian dia setuju. Setelah diperhatikan, kamar tempat Dandi tidur terlihat luas dibandingkan kamar kakek. Aku coba memejamkan mata, tapi tetap saja tidak bisa tidur. Dan Dandi juga belum tidur. Dia masih sibuk dengan gamenya. Untuk menghilangkan rasa bosan, aku bertanya kepada Dandi, seperti apa sih rasanya jadi mahasiswa itu? Dandi menceritakan semua pengalamannya semasa kuliah. Dia juga bercerita tentang tempat dia tinggal, masalah keluarganya, hingga masalah percintaannya. Saat dia bercerita, tak terasa aku sudah tertidur di sampingnya. Aku rasa Dandi adalah tipe orang yang terbuka. Dia tak segan mengobrol tentang apapun dengan orang yang sebelumnya tak ia kenal. Pada akhirnya kita menjadi akrab. Lebaran pun tiba. Setelah sholat di masjid, kami sekeluarga segera melakukan sungkeman kepada kakek. Keluarga Om Adi juga melakukan hal yang sama. Menjelang siang, rumah kakek sudah ramai didatangi oleh para tetangga dan saudara kami yang lain.
Kami sangat lelah sekali hari itu karena banyaknya orang yang bertamu. Setelah malam hari sudah tidak ada tamu yang datang, kami semua istirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Aku tetap tidur bersama Dandi.